wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Jadi meraih malam Lailatul Qadar adalah malam mulia, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Meraih malam Lailatul Qadar itu kalau lebih mulia daripada 1000 bulan, umurnya kita cuma berapa ya? 1000 bulan ini 83 tahun. Umurnya kita kalau ikut Rasulullah 63. Kalau lebih dari itu bonus. Akmal ummati mabaina siti wa sab'in. Umumnya umur daripada umatku katanya Rasulullah antara 60 sampai 70. Jadi kalau dapat malam Lailatul Qadar satu malam itu aja, kita seperti ibadah sudah dapat 10 tahun. Bagaimana caranya kita mempersiapkan Ramadan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar sebagaimana yang telah disampaikan kemarin ya. Jadi menyambut malam Ramadan ini mulai dari awal, dari Rajab, Sya'ban, terus sampai ke malam Ramadan. Malam pertama Ramadan itu adalah malam di mana Allah banyak memandang daripada hamba-hambanya. Allah tidak pernah tidak memandang hambanya, tapi Allah lebih sering memperhatikan hambanya di waktu malam pertama bulan Ramadan. Orang-orang yang mendapatkan pandangan Allah, maka dia itu lebih semangat untuk ibadahnya, lebih baik di dalam perilakunya. Jadi keinginan-keinginan untuk berbuat baik itu banyak. Itu berarti orang itu mendapatkan pandangan Allah. Sebaliknya jika dia tidak mendapatkan perhatian yang ada pandangannya Allah, dia itu cenderung untuk malas melakukan ibadah. Dilihatkan bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan lebih meningkatkan ibadahnya sudah kemarin. Jadi intinya Lailatul Qadar ini tidak harus, jadi semua kita mempersiapkan karena Ramadan ini disebutkan di dalam oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bercerita tentang Ramadan bahwasannya awaluhu rahmat. Ramadan ini awalnya adalah rahmat. Allah menaburkan, menghujani rahmat. Jadi di hari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Allah hujani rahmat. Diberikan kasih sayangnya Allah yang sangat luas kepada kita semuanya. Itu di tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian wa awsanuhu maghfirah, dan tengah-tengahnya dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Allah banyak memberikan ampunan. Tidak, kalau sudah dapat rahmatnya Allah, dapat ampunannya Allah, apalagi. Jadi hujan daripada hujan-hujan ampunannya Allah itu sangat deras di saat itu. Wa akhiruhu itqan minan nar, dan di akhir daripada Ramadan mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 30 adalah tiket pelepasan dari api neraka. Waktu kita masih dalam kandungan ibu, masih 4 bulan, waktu roh ditiupkan, saat Allah meniupkan roh di rahim ibu kita, saat itu kita berusia 4 bulan, maka Allah meniupkan roh dan sekaligus Allah menentukan kita ini akan menjadi orang yang baik. Kita ini akan menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita ini anak yang orang yang rajin di dalam ibadah. Nasibnya kita ini akan punya nasib yang bagus. Itu sudah ditentukan semua. Bahkan kita ini sudah dinyatakan oleh Allah kita ini ahli surga. Itu sejak kita ada di dalam kandungan. Sebaliknya juga orang yang sudah Allah tentukan, Allah kehendaki untuk Allah jadikan orang ini ahli surga, orang yang suka berbuat jelek, orang yang meninggalkan sholat, orang yang
apa ya, takdirnya yang tidak baik, dapat musibah, semuanya musibah-musibah yang pernah kita lalui itu sudah ada Tuhan di Lauh Mahfuz, sudah ditulis semuanya, tidak ada yang meleset di situ. Juga telah ditulis oleh Allah bahwasanya orang ini akan menjadi ahli neraka. Tapi di bulan Ramadan yang katanya Rasulullah SAW, di awalnya adalah rahmat, hujan rahmatnya Allah, di pertengahan hujan ampunannya Allah, di akhir itqal minannar, akan dilepaskan, akan mendapatkan tiket, dia itu terlepas dari api neraka. Jadi waktu di dalam perutnya ibu kita punya nasib, bila orang-orang yang mempunyai nasib masuk neraka, kalau dia baik di dalam menyambut Ramadannya, baik di dalam ibadahnya, baik di dalam puasanya, betul-betul ingin mendapatkan pandangannya Allah, betul-betul ikhlas, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam membawa iman ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Dia akan mendapatkan di 10 terakhir itu tiket. Ini tiket kamu. Dulu kamu sudah saya nyatakan kamu masuk neraka. Ini tiket kamu. Terlepas kamu dari neraka. Ya. Jadi kita tidak tahu perjalanan hidup kita ini. Makanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, minta terus sama Allah akhir yang baik. Tidak tahu, ada orang yang mukmin yang sujud yang begini, tapi Allah berkehendak untuk dia tidak dijadikan daripada akhir hidupnya orang yang husnul khatimah. Tapi itu semua terserah Allah. Allah tidak kehendak. Maka kita yang adalah hambanya, yang betul-betul menginginkan hal itu, maka Ramadan saatnya untuk kita kembali kepada Allah. Jadi bulan Ramadan dikatakan begitu. Kemudian di setiap Ramadan jadi Ramadan ini tidak akan pernah hilang ya, sampai langit bumi hancur baru Ramadan habis. Jadi Ramadan nanti, Ramadan depan, Ramadan yang kemarin, itu semua. Jadi sepertamanya ampunan, rahmat, yang ketengah ampunan, yang terakhirnya tiket. Jadi berapa orang yang sudah Allah lepaskan dari api neraka. Jadi setiap Ramadan ya. Kemudian waktu supaya kita ini betul-betul ya, jangan menunggu malam ganjil, pokoknya start mulai dari malam pertama terus. Jangan kalau tidak malam ganjil berarti bukan malam Lailatul Qadar. Tidak tahu, itu rahasianya. Dan Allah itu akan memberikan malam Lailatul Qadar kepada orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, bukan orang yang jaga malaman kecil, bukan. Jadi orang yang betul-betul beribadah, ibadahnya, sholatnya ditambah. Subhanallah ya, kalau Ramadan itu, coba ada Ramadan sholat rakaat qobliyah dia capek, kesel. Tapi kalau Ramadan dikasih sama Allah kenikmatan, itu tadi karena Allah telah membuka pintu surga. Jadi kesenangan itu sama Allah dibuka semua. Juga tutup pintu neraka. Jadi semangat untuk ibadah. Dan tapi ibadahnya jangan kendor sampai finish, sampai malam. Dan terus insya Allah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu orang itu akan berubah. Yang awalnya orang ini suka hibah, suka bohong, suka pokoknya perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dia punya, lebih-lebih hati yang tidak baik. Apabila Allah berikan karunia mendapatkan malam Lailatul Qadar, orang itu akan berubah menjadi orang yang baik. Itu tanda-tandanya orang yang meraih Lailatul Qadar. Dan dianjurkan untuk kita di waktu Ramadan memperbanyak istighfar kepada Allah dan bersyahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. 3 kali. Kemudian Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah
biasanya kalau setelah tarawih ya, itu di saat kita mulai dari pagi terus itu jadikan amalan. Mau masak, mau kerja di rumah, mau ngepel, mau apa terus dijadikan amalan. Perbanyak syahadat dan istighfar di bulan Ramadan. Ya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunannya. Nas'alukal jannata, aku meminta surga kepadamu ya Allah, wa na'udzubika minan nar, dan lindungi aku dari api neraka. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan suka dengan orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Ya Karim, ya Karim, ya Allah yang Maha Pemurah. Ya, yang kemarinnya diberi doa, dan orang yang betul-betul mengagungkan Al-Quran, yang betul-betul beristighfar, yang betul-betul mengharap rahmatnya Allah, memperbanyak daripada ibadah-ibadahnya. Rasulullah itu apa ya? Kita ini kan Rasulullah sangat sayang sama kita. Kita ini khawatirkan sampai Rasulullah ini sujud tidak bangun dari sujudnya karena pernah mendengar Jibril berkata sebagian daripada umatmu ada di neraka. Lalu apa yang akan kita berikan kepada Rasulullah? Rasulullah sendiri tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya kecuali daripada hambanya. Suatu saat Jibril datang kepada Rasulullah. Pada waktu itu bulan Ramadan. Wakala Jibril di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah." Qul ana. Jibril datang pada Rasulullah waktu dia kemudian Jibril datang pada waktu itu bulan Ramadan. Kemudian Jibril berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan lalu ia tidak diampuni, tidak mendapatkan ampunannya Allah, padahal ampunannya Allah bagaikan hujan yang sangat lebat. Kemudian orang ini tidak mendapatkan ampunannya Allah. Semoga Jibril mendoakan ya, semoga ia semakin jauh dari Allah. Qul amin. Katakan wahai Muhammad, amin. Rasulullah mengaminkan. Padahal Rasulullah paling cinta sama umat. Berarti umat ini keterlaluan. Kalau di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunannya Allah, tidak mendapatkan pandangannya Allah, tidak tambah ibadahnya, tidak berubah sifat-sifat buruknya, maka katanya Jibril, orang ini jauh. Semoga orang ini jauh dari Allah. Katakan amin. Jibril bilang sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengaminkan amin. Kalau sudah Rasulullah yang mengaminkan, sudah. Ya, alhamdulillah ini dari mudah-mudahan kita tidak tergolong dari orang-orang yang jauh dari Allah. Berapa banyak kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan, maka beruntunglah orang-orang yang mengerti kedudukan bulan ini serta memanfaatkan setiap saat yang mendekatkan diri kepada Allah. Dari karunia yang Allah berikan, dari kemurahan yang Allah berikan, bulan rahmat, bulan maghfirah, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke dalam rongga, ini fikihnya. Rongga terbuka yang tembus ke dalam tubuh seperti mulut, hidung, telinga, dua lubang kubul dan dubur. Dengan disengaja mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Namun jika di dalam keadaan lupa atau karena dipaksa, maka puasanya tetap sah. Jadi memasukkan sesuatu ya ke hidung, obat tetes hidung tidak boleh, batal puasanya. Tetes mata yang akhirnya nanti apa namanya, sekiranya kan kalau tetes mata sini terasa sini, di sini tidak disebutkan, tapi kalau sekiranya terasa masuk ke rongga di situ. Kemudian telinga, lebih mulut ya, lebih mulut, juga kumpul dan dubur. Masukkan sesuatu
kita kadang kewok, was-was sampai dimasukkan jarinya. Hati-hati kalau dibilang bohong. Hati-hati, akan membuat puasa kita batal. Kemudian murtad, yakni keluar dari Islam baik dengan niat dalam hati, perkataan, perbuatan, walaupun perbuatan tersebut sekejap mata. Jadi murtad ini yaitu tadi percaya kepada dukun, ya, itu bisa mengakibatkan murtad. Murtad menyebutkan Allah murtad ini. Lebih-lebih sampai dia bilang apa sih kok Ramadan nggak usah Ramadan, nggak sampai ke Ramadan puasa, atau perintah sholat itu siapa, itu sudah bukan lagi ya, itu murtad kalau dari agama Islam. Kecuali dia dipaksa, tidak mendapatkan batal puasanya. Kalau dipaksa yang membuat jiwanya tidak aman, ya. Haid, nifas dan melahirkan. Jadi orang haid, nifas dan melahirkan haram berpuasa, ya. Gila meskipun sebentar, dan ada orang kepengen solusi kecilnya, itu batal puasanya, ya. Pingsan dan mabuk tidak disengaja sehari penuh, jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar, puasanya tetap sah. Bawahnya subuh, sholat subuh masih, setelah itu karena darahnya rendah pingsan asar baru siuman. Mau dilanjutkan lagi puasanya boleh, tidak membatalkan puasanya. Yang batal kalau pingsannya mulai dari subuh sampai maghrib baru saja, itu batal puasanya. Ya. Dan ada orang kecelakaan terus pingsan, dia dalam keadaan berpuasa, ya. Bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya, ya. Bersetubuh di siang hari bulan Ramadan itu menodai Ramadan bulan suci, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tapi menjadi haram hukumnya apabila dilakukan atas larangannya Allah. Jadi orang suami istri boleh melakukan segama bersetubuh di bulan Ramadan asalkan malam hari. Kalau siang harinya batal puasanya dan dia mendapatkan berita, ya. Mengeluarkan mani baik dengan tangannya atau tangan istrinya siang Ramadan, atau dengan berhayal, ya, filmnya aja sudah membatalkan pahala puasa. Lihat film batal, film-film yang gak guna, ya. Gak usah film yang gak guna. Lihat orang bukan mahramnya, laki-laki bukan mahramnya, terus hasrat di hati, puasaan batal pahala puasa. Puasanya tidak batal, pahalanya batal. Tapi orang yang sengaja mengeluarkan mani, ya, baik itu dari tangan istri atau dengan tangan istri. Kalau dengan tangan istri, ya, walaupun tidak Ramadan, haram. Ya, kalau dengan tangan istri tangan suami, istri keluar mani dengan tangan suami di selain Ramadan halal, tapi di Ramadan haram. Kalau dengan tangannya sendiri walaupun tidak Ramadan, haram. Dan salah satu sebab di atas maka puasanya batal. Muntah dengan sengaja. Iya, muntah dengan sengaja. Jadi sikatan sudah tahu Ramadan, dimasuk ke sikat. Ada saya lidah itu disikatkan. Ini tahu Ramadan, takutnya nanti muntah, tetap disikat, muntah, batal puasanya.
Jadi kalau Ramadan nggak usah sikatan pakai sikat lidahnya, nggak usah. Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa Ramadan, makruh ya, makruh dikerjakan tidak dosa, ditinggal mendapatkan pahala, itu makruh. Jadi kalau ditinggalkan dapat pahala. Dan di antara dosa-dosa kecil itu diakibatkan sering melakukan perbuatan makruh. Satu, mencicipi makanan. Ya, ibu-ibu. Jadi cicipi makanan, tidak batal puasanya ya, tapi hukumnya makruh. Makanya kalau sebelum puasa itu kan kita ini punya panci yang sudah gitu dah. Kalau bikin soto pakai pancinya ini, kalau bikin oseng-oseng ini kan gitu. Kalau bikin kuah yang apa itu pokoknya gitu ya, ini kan sudah tahu takarannya, makanya di takarannya supaya nanti nggak pakai dirasain. Karena hukumnya makruh, sayang ya, puasa kita masih tetap mengerjakan sesuatu yang makruh. Bekal makruh kalau pas siang ya, kalau sudah malamnya tidak apa-apa. Banyak tidur dan terlalu kenyang. Tidurnya orang puasa ibadah, tidurnya ibadah, apalagi ngajinya, apalagi sholatnya, apalagi ibadah-ibadah yang banyak. Ya. Makruh tidur ini. Orang apalagi anak muda ini balas dendam kalau puasa. Sekolah kan, sekolahnya libur. Jadi tak mikirin mau ngaji. Nanti jam 2 baru bangun. Sholat zuhur, kadang mesti tidur lagi. Makruh, ya. Makruh. Jangan berharap dapat pandangannya Allah. Ya. Jadi yang mengharap pandangannya Allah itu bukan cuma orang tua, anak-anak muda, anak-anak gadis. Kalau sudah mendapatkan pandangannya Allah, kalian akan menjadi wanita-wanita solehah. Kenapa? Itu aja apa? Pasangan berbeda. Nah, itu bantah lahirnya puasanya. Orang dosa ya. Kenapa? Karena sengaja menyakiti hatinya orang tua. Orang tua sakit hati kalau anaknya tidur. Orang tuanya yang nyapu, yang nyuci, anaknya tidur sudah. Puasa tetap berjalan, waktu ujian tetap ada walaupun puasa. Nyapu tetap nyapu walaupun puasaan, kan iya. Nah ini nanti sudah selesai semua, orang tuanya baru bangun. Ini buat anak muda ya. Jadi puasa jangan sampai ya stamina-nya yang kuat. Kayak saya tidak kuat, jadi minum air gula, minum telur setengah masak. Itu dulu kalau puasa sahur itu disiapkan telur setengah masak, air gula supaya paginya semangat. Iya benar. Sampai maghrib itu nggak perih bro. Kalau minum air gula. Sekarang saya berhenti minum makan setengah masak telur, berhenti karena takut kolesterol. Air gula tetap sama kurma, karena saya tidak biasa sahur. Tidak biasa sahur nasi maksudnya, itu sudah sahur dulu. Jadi air gula sama kurma. Ada kurma itu tak taruh di air 3, 7, 5, 7 pokoknya ganti. Siram air panas tutup. Nanti sahur diminum sudah lepas semua, enak itu. Ya, nah ini. Kemudian mandi dengan penyelam. Terus segera masuk ke dalam titik. Ya, makruh hukumnya ya. Mandi dengan penyelam, mandi keramas di siang hari Ramadan. Hukumnya kan? Memakai siwak setelah masuk waktu siwak atau sikat gigi. Zamannya Rasulullah ada sikat gigi pakai siwak ya. Dan memang siwak ini ada apa namanya, ada faedahnya, ada khasiatnya itu banyak sekali. Di antaranya kalau anak kita ya tak dapat pikun orang yang suka pakai siwak. Yudhibul balgham, mengeluarkan lebih dari badan yang ada di badannya.
terus memperkuatkan hafalan. Ya, katanya Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Laula an asyqa ala ummati la faradha alayka bis-siwak." Kalau seandainya tidak merepotkan kepada umatku maka akan aku wajibkan pakai siwak. Sholat tanpa siwak dapat pahala 1. Sholat pakai siwak 70 pahala. Karena mengikuti jejaknya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah itu dari kayu arang. Banyak memudahkan jalannya 150 siwak ya. Tapi kalau siang makruh, nggak usah pakai siwak. Juga sikat gigi, bocor mulutnya bau, siang sikatan makruh, nggak apa-apa, makruh ya, nggak batal puasanya, tapi makruh. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau tadi yang membatalkan puasa ya, seperti memasukkan sesuatu ke tubuh, hidung, telinga, nifas, haid, murtad, bersetubuh, itu membatalkan puasa. Ini membatalkan pahala puasa. Nah, pahala puasa ini man min shaimin, banyak daripada orang-orang yang berpuasa tapi mereka hanya merasakan lapar dan haus. Besok di sisi Allah tidak mendapatkan apa-apa. Ini orang yang batal pahala puasa. Ribah itu paling repot. Tidak ketemu dari ya. Ribah yang berbicara dan dengarkan sama saja. Gosip, tidak gosip di TV itu bicara dari TV sudah di HP ya. Siapa namanya bercerai, ini gara-gara berpukul, gara-gara begini, gara-gara harta buruk gini, segala macam di HP. Itu tuh gosip. Jelas itu membicarakan kejelekan orang lain, kita dengar. Jangan kira gosip yang kita di pagi-pagi itu, yang kita dengar di HP ini, segala macam ceritanya orang tahu sudah semuanya. Walaupun mereka orang kafir, walaupun siapapun, kita tidak punya hak untuk membicarakan kejelekan orang lain. Jadi batal pahala puasa. Cuma tidak lapar, haus. Adu domba. Orang yang satu ini, kenapa dibilang adu domba? Karena jadi ini ada orang lagi musuhan. Iya, kamu bilang begini. Kita ngomong sama ini, kamu tahu? Aku bilang kamu begini. Akhirnya takwa. Atau memang dia awalnya tidak bermusuhan, cuman tahu kalau cek ngomong ini tetangga ya, tetanggaan, terus ada lagi tetangga lain itu tuh panas-panasin kan. Oh ya, tidak ngomong yang satu itu kamu bilang panas gara-gara. Jadi pokoknya dari ya itu betul. Nabi berbohong jangan, semua perbuatan ini tidak usah dipuasaan, tidak puasaan kita mendapatkan dosa yang sangat besar ya. Melebihi dosanya zina bahkan, melebihi dosa-dosanya zina. Orang yang membicarakan aib orang lain, membicarakan merasanya seperti dosanya orang zina. Berbohong, fala'natullah 'alal kadhibin, Allah melaknat orang-orang yang suka bohong. Apalagi di bulan Ramadan ya, di bulan lainnya Allah melaknat, apalagi Ramadan. Ya itu tadi katanya yang Jibril bilang, kalau ada orang yang jauh dari Allah, kalau ada orang yang dia itu tidak melakukan hal-hal yang baik, maksudnya Jibril bilang sama Rasulullah, aku doakan orang itu jauh dari Allah, orang yang tidak mendapatkan ampunannya Allah, maka aku doakan orang ini jauh dari Allah dan diaminkan oleh Rasul. Ya itu tadi orang-orang yang melakukan hal-hal ini.
memandang hal-hal yang haram ataupun halal, namun dengan syahwat. Ya itu tadi di HP ada teman-temannya teman laki-laki atau di TikTok. Kalau keluar TikTok, pas kebetulan keluar yang bukan mobil itu di store. Ya intinya gini, jangan banyak puasaan HP-nya istirahat dulu. Qurannya aja dibuka. Sumpah palsu membatalkan sumpah wahid, sumpah saya tidak akan melakukan itu ya. Berkata jorok atau melakukan perbuatan jelek, omongannya kotor yang keluar. Oke. Masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa dalam hal suami istri ya, berhubungan. Apabila seseorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadan dengan sengaja tanpa terpaksa dan mengetahui keharamannya, maka puasanya batal, berdosa, wajib menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sampai maghrib, dan wajib memotong puasanya serta wajib membayar denda kafarah uzma. Sampai dikatakan kafarah uzma. Kafarah ini denda yang sangat besar. Orang yang bersenggama sama suaminya, kalau sama halal, pasangan halal ya, kalau sama orang lain lagi sama pasangan halalnya ini di siang hari Ramadan berhubungan, dia batal puasanya, dosa, mendapatkan wajib mengkodok puasanya dan wajib membayar kafarah. Kafarah ini denda, dan dendanya dikatakan denda ya, doma yang besar karena telah durhaka kepada Allah. Satu, dendanya membebaskan budak perempuan yang Islam. Sekarang tidak ada sudah ya budak ya. Kemudian jika tidak mampu, tidak ada, sekarang tidak ada, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sakit sehari pulang lagi 2 bulan berturut-turut. Dendanya sangat luar biasa. Makanya, tapi kalau perempuan ya, kalau perempuan tidak mendapatkan denda, suami yang dapat. Ya, suami yang dapat. Ya, karena kecuali memang perempuannya yang benci. Ya, kita orang Ramadan kayak leceh. Lagi itu. Ini bagi laki-laki ya, berpuasa berturut-turut. Karena kalau perempuan jika tidak mampu, orang 1 bulan tidak mampu, 2 bulan. Ada itu riwayatnya sahabat yang datang ke Rasulullah. Jika tidak mampu, maka wajib memberi makan pada 60 orang miskin, masing-masing berupa 1 mud, sekitar 7,5 ons ya, dari makanan pokok, memberi makan orang miskin. Denda ini wajib dikeluarkan hanya bagi laki-laki saja, karena dengan masuknya kelamin laki-laki sang wanita sudah menjadi batal puasanya, kecuali memang wanitanya. Itu tadi ya. Jadi di sini ada sahabat Rasulullah SAW datang, seorang sahabat ya, yang dikatakan sahabat ini orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan masih dapat melihat Rasulullah. Itu namanya sahabat. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berdosa. Apa dosanya? Aku bersetubuh dengan istriku di siang bulan Ramadan. Bagaimana aku ya Rasulullah? Ya, merdekakan budak wanita muslim. Aku tidak mampu ya Rasulullah. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan ya Rasulullah, 1 bulan aku tidak mampu.
Kemudian katanya Rasulullah, kasih makan 60 orang miskin. Aku sendiri miskin. Akhirnya Rasulullah yang Ra'ufur Rahim, yang maha pengertian, betul-betul punya hati rahmatan lil alamin. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya mengambil beras. Ini beras dariku untukmu, kemudian kau katakan bahwa ini adalah kafarahmu, kasihkan kepada anak istri. Ya. Kata Rasulullah, ya zamannya Rasulullah, zaman sekarang tak ada. Kemudian hukumnya menelan dahak. Jika telah mencapai batas keluar tenggorokan, maka haram menelan dan membatalkan puasa. Jadi botok keluar dahak, terus ditelan, batal puasa. Ya. Dibuang. Jika masih di batas dalam tenggorokan, maka boleh dan tidak membatalkan puasanya. Yang dimaksud batas luar tenggorokan menurut pendapat Imam Nawawi adalah makhraj huruf ha. Itu batasnya. Sedangkan luar makhraj ho. Kalau ha itu kan ha. Sini ho. Kemudian menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat murni tidak bercampur benda lain. Ya, habis kumur-kumur kan banyak air masih ditelan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, orang telan ludah kan, orang kalau puasa katanya dia bilang saya kalau puasa apa sering ludah, jangan dikumpulin ludahnya, ditelan aja. Kalau terus buang ludah, terus ludah jangan keluar. Tapi kalau ditelan berhenti. Misalkan ludahnya tidak bercampur. Suci, mana ada ludah tidak suci? Ada. Habis muntah yang tidak sengaja ya. Perutnya sakit, tiba-tiba muntah. Sisa muntah tadi belum dibersihkan, ada ludahnya, ditelan najis. Muntah. Tapi habis muntah cepat kumur-kumur dibersihkan. Paham ya? Berasal dari sumbernya yaitu lidah dan dalam mulut, sedangkan penelan ludah yang sudah berada pada bibir luar membatalkan puasa. Ini bibirnya sudah basah namanya. Terus tambah tinggal sejak dia masuk. Nah, itu maksudnya ya. Insyaallah cuma ini dari bibirnya sampai kita itu betul-betul berhati-hati dalam masalah. Hukum masuknya air mandi ke dalam rongga tanpa sengaja. Jika sebab mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat atau mandi wajib janabah dan subuh ya, subuh mana junubnya malam, mandinya mau sholat subuh. Jadi umpamanya junub, ini kadang bingung orang junub, waktunya ketiduran habis junub, sebentar lagi sudah mau masuk, sudah waktunya sahur, sebentar lagi subuh. Mandi dulu apa makan dulu? Makan dulu. Wudu tapi ya, itu istilahatin bisunnatil wudu. Jadi wudu kemudian makan dulu. Setelah makan nanti walaupun sudah ada kita mandi dulu tidak masalah. Ya. Jadi mandi junub maka tidak membatalkan puasa kecuali jika sengaja atau dengan menyelam. Ya. Jadi pokoknya mandi di siang hari itu hukumnya makruh. Kalau niatnya kepingin seger, apa kepingin seger, mandi di kolam renang, airnya masuk ke telinganya, ya batal. Jika bukan mandi sunnah atau wajib seperti mandi untuk membersihkan badan, maka puasanya batal baik disengaja atau tidak. Hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja. Jika berkumur untuk kesunahan seperti dalam wudu tidak membatalkan puasa asalkan tidak terlalu ke dalam lama. Jadi jangan kalau puasaan boleh tetap kita ini istijhar ya, tapi istijharnya cukup di sini, jangan sampai masuk ke yang panas atau kumur-kumur, tapi kumur-kumurnya jangan kayak gitu. Cukup di rongga mulut aja.
muntah atau dalam mulut berdarah. Muntah, itu tadi niatnya. Jadi muntahnya harus dibersihkan dulu, karena tubuh yang ditelan kalau tidak dibersihkan najis. Membatalkan puasa atau tidak niat. Orang yang sengaja membatalkan puasanya atau tidak berniat di malam hari, maka ia wajib menahan diri di siang hari Ramadan dari perkara yang membatalkan puasa. Selayaknya orang puasa sampai maghrib dan setelah Ramadan wajib untuk puasa. Jadi orang yang batal, ada 3 pendapat ulama berkaitan dengan Jadi seperti orang yang lupa niatnya orang puasa Ramadan sebelum terbit fajar. Jadi mulai maghrib sampai sebelum terbit fajar. Kalau sudah subuh tidak sah niatnya. Dan niatnya puasa Ramadan itu harus diulang setiap hari. Boleh bahkan dianjurkan oleh Rasulullah untuk niat 1 bulan. Ya. Kenapa? Agar kita mendapatkan umpamanya hair, kita tetap dapat pahalanya orang puasa. Atau meninggal di pertengahan Ramadan, kita tetap mendapatkan 1 bulan pahala puasa. Tapi itu sunnah. Wajib berniat sebelum terbit fajar. Makanya kalau terawih ya, nanti selesai itu asyhadu an la ilaha itu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu setiap hari, setiap malam sebelum terbit fajar. Bagaimana kalau lupa? Tetap puasa sampai maghrib, tapi dia tetap wajib Jadi lebih baik buka. Kalau buka sekali enggak boleh. Kalau buka sekali enggak boleh. Enggak boleh, harus diteruskan puasanya. Tapi tetap digodok. Karena apa? Itu menghormati puasa. Hukum suntik atau vaksin. Ada 3 pendapat ulama berkaitan dengan suntik. Bahkan secara mutlak pendapat muktamad ini pendapat ulama tua ya. Jadi orang yang suntik atau vaksin batal, dapatnya ulama. Dan ada lagi pendapat batal apabila disuntikkan pada urat besar yang sampai ke lambung. Ini ulama beda ya. Tapi yang utama batal. Tidak batal apabila disuntikkan pada urat kecil. Nanti umpama kita ini kan beda-beda. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki. Ada yang kayak gitu, suntik siang Ramadan. Kita diem aja, takutnya dia punya madhab lain. Diem aja. Kecuali dia tanya, apa beda? Kalau untuk madhab Syafi'i tak boleh. Ya, jadi ulama yang dikatakan muktamad itu adalah 4 ulama ini. Ya, itu membatalkan orang yang suntik atau vaksin. Berbagai konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Wajib kodok dan bayar denda. Ini perhatikan ya, apalagi adik-adik yang mau melahirnya, yang menyusui, ya, wajib kodok dan bayar denda. Jika membatalkan puasa demi orang lain, seperti perempuan mengandung dan menyusui yang tidak puasa, karena khawatir pada kesehatan anaknya saja. Jadi ya, wajib kodok juga bayar fidyah. Perempuan yang hamil, dia itu membatalkan puasanya karena takut anak yang di dalam kandungannya tidak sehat. Khawatir anak yang di dalam kandungannya tidak sehat, atau dia nyusuin. Kalau aku nyusuin anaknya aku puasa, anaknya aku nanti tidak sehat, maka dia itu harus bayar kodok, juga bayar fidyah. Kenapa? Karena anak yang ada di dalam perut kita itu tak
Allah bukan pusat kita. Jadi ada apa mengkhawatirkan sesuatu yang itu Allah yang atur. Ya. Terus yang kedua, mengakhirkan kodok puasanya hingga datang Ramadan lagi tanpa uzur. Bulan tahun yang kemarin punya utang Ramadan, tidak dibayar, nanti sampai datang Ramadan lagi. Ya, maka dia harus wajib kodok juga fidyah, denda. Ya. Jadi orang perempuan yang hamil atau menyusui, dia mengkhawatirkan kesehatan anaknya tanpa mengkhawatirkan dirinya, anaknya aja, maka wajib kodok dan bayar fidyah. Juga orang yang double punya utang, Ramadan lagi utangnya tidak terbayar, sampai datang Ramadan lagi, maka harus wajib bayar kodok, bayar fidyah. Kodoknya berarti berapa puasa? Ya. Yang kemarin ini punya utang 13, datang lagi Ramadan ini sampai 2 Ramadan, utangnya berapa? Tetap 13 bayar utang. Fidyahnya lebih. Kalau 13 berarti 26 atau dah terlalu berapa? Balik 26. Fidyahnya yang kebelian. Kalau kodoknya tetap satu. Wajib kodok tanpa denda. Kalau tadi kodok dan denda, yang sekarang kodok aja, tidak pakai denda. Berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa di malam Ramadan. Ya, jadi orang yang lupa itu kan tadi, maka dia itu membatalkan puasanya, baik itu disengaja, lupa atau tidak ya. Terus orang yang membatalkan puasanya dengan selain yaitu jima bersetubuh, ya. Ini tidak bisa, sudah nafsunya sudah di atas kepala, membatalkan minum supaya tidak dapat dosa. Ya. Ambil permen, suaminya juga makan permen, batal kan puasanya. Tapi niatnya mau jima supaya tidak mendapatkan fidyah. Ini galak-galak nafsu. Kodok tanpa denda. Perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan dirinya saja atau kesehatan diri dan bayinya, jadi cukup bayar kodok kalau dia khawatir akan dirinya atau akan diri dan bayinya. Kalau aku puasa, sedangkan aku dalam keadaan hamil atau menyusui, ada kuat saya, nanti saya sakit, atau nanti bayi saya juga tidak sehat, itu tidak apa-apa, cukup kodok saja. Tapi kalau cuma khawatir anaknya takut tidak sehat, anaknya takut mati, anaknya takut begini, bayar kodok dan fidyah. Wajib denda tanpa kodok. Denda toh ya, kalau tadi kodok tanpa denda, ini denda tanpa bayar kodok. Siapa? Orang yang lanjut usia tidak mampu berpuasa, yang punya orang tua yang sepuh ya, dia dipaksa puasa, sudah noleh, dipaksa puasa, tidak usah, tinggal kita bayarkan dia fidyah 1 hari 7,5 ons ya, setiap hari. Di 1 bulan ya tinggal dikalikan, kalau bisa setiap hari biar tidak berat, karena dia sudah lanjut usia, sudah pasti dah tidak wajib kodok. Terus orang sakit yang tidak punya harapan sembuh, sakitnya sudah akut, tidak mungkin disembuh ini sudah, itu sampai meninggal tidak ada kesempatan dia untuk membayar. Jadi mulai dari awal Ramadan dia sakit, mungkin dari sebelumnya dia sudah sakit, maka waktu tidak ada kesempatan dia sebelum Ramadan atau mungkin setelah Ramadan, tapi dia tidak sempat ada sembuh di situ, tidak sembuh sama sekali, langsung meninggal, maka orang tadi tidak wajib mengkodok
atau ahli warisnya mau foto tidak usah, cukup bayar denda fidyah. Paham ya? Jadi orang yang sakit sudah sakit tidak dapat disebutkan lagi, seperti kencing manis akut, kalau dia makan tidak makan dipotong, atau kanker tidak bisa disebutkan sudah solo kankernya. Nah, terus itu sudah tiap hari dibayarin fidyah aja, nggak usah dipotong. Tapi kalau ada orang sakit, orang tuanya masih sehat, ya sakit, terus dia ini nggak puasa sampai selesai puasa, kemudian dia masih dikasih sembuh, tapi dia belum sempat untuk bayar puasanya. Sembuh, setelah puasaan ini sembuh, kira-kira 1 bulan sehat sudah. Yang sakit tidak meninggal, saat sembuh kan banyak orang ya, sudah sembuh meninggal, maka dia wajib untuk membayar untuk ahli warisnya yang memiliki foto. Tidak wajib kodok, tidak wajib denda. Kalau tadi wajib kodok, wajib denda tidak. Yang ini tidak wajib kodok, tidak wajib denda. Siapa? Orang yang hilang akal gila, termasuk orang tua yang pikun. Kok belum makan, padahal baru belum dia piringnya. Nah, itu tuh tidak ada tidak ada. Jadi dendanya 7,5 ons makanan pokok daerah setempat. Bahwa itu al-ifrajah hadal mut, ya. Jadi umpamanya nanti apa namanya mau bayar kok itu ingat ya, kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, aku berniat untuk mengeluarkan atas puasaku, puasa yang pernah aku tinggalkan, puasa aku yang pernah aku tinggalkan. Itu sudah ada semuanya. Makanya enaknya sedang dekatkan ini, suatu saat di rumah aku susu ayat dulu. Terus nanti pas malam pertama bulan Ramadan, niatnya yang banyak nih, seperti niatnya orang-orang soleh sebelum kita. Ya, jadi yang dikarang bukan dikarang ya, sebagaimana Habib Abu Bakar Al-Adni al-Masyhur ya. Jadi beliau itu apabila Ramadan beliau berniat, ini di sini ada nawaina manawahu nabi, jadi wassalafus salih ahli baitil kiram sahabat alam, sebagaimana niat Nabi SAW dan semua salaf saleh dari ahli bait beliau SAW dan beliau beserta sahabatnya, menunaikan hak puasa dengan cara yang diridhoi Allah yang Maha mengetahui segalanya, memelihara seluruh salat dan ibadah, menjaga anggota tubuh dari maksiat dan dosa. Niatnya ini ya, membaca Al-Quran, aku niat membaca Al-Quran ya Allah, memperbanyak zikir dan sholawat serta salam kepada insan terbaik ya Allah, menjauhi riba, menjauhi namimah, dusta dan semua hal yang haram. Jadi sebutkan niatnya supaya Allah memberikan kemudahan kita melakukan hal itu. Memperbanyak sedekah, ya ingat sedekah ya. Sedekah setiap kita lalui berbuka puasa sehari, jangan lupa memberikan buka puasa takjil kepada orang yang belum berpuasa, walaupun 1 gelas air. Memperbanyak sedekah, membuat gembira para janda, fuqara dan anak-anak yatim, menjalankan adab Islam dengan sempurna, sholat berjamaah tepat waktu, ya, jangan sholatnya gara-gara masak, dan pulang sholat zuhur sekalian mau berjamaah anaknya tidur, akhirnya sholat sendiri. Lihat pokoknya mau berjamaah selama Ramadan ya Allah, jangan sampai ketinggalan berjamaah ya Allah. Dan segala niat baik yang diniatkan oleh seluruh hamba Allah yang soleh di 10 hari pertama, pertengahan dan juga akhir, serta di malam Lailatul Qadar dan di seluruh malam dan siang hari.
semoga Allah mempermudah kita semuanya untuk melakukan hal ini dengan niat-niat kita, niatnya orang-orang yang sudah selesai kan? Katanya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahih Ratib ya, kalau kalian tahu pahala yang Allah berikan di dalam pahala rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, terus kelihatan ya, kayak kita nih ya, kayak gini, ini tiket ya, ini VVIP. Kalau kalian tahu ini semua, maka kalian minta 12 bulan itu adalah Ramadan. Jadi yang 1 bulan ini jangan disia-siakan istilahnya. Jangan disia-siakan tarawihnya, jangan sampai ketinggalan. Ya apa, saya tak tarawih di masjid, saya tarawih di rumah, tidak apa-apa. Apalagi perempuan ini lebih baik di rumah. Kalau yang masih muda-muda takut membuat fitnah, apalagi pakai minyak harum, apa? Orang yang sudah di masjid minyak harum, ya, buat orang akhirnya bukannya mendapatkan pahala, justru dapat dosa. Jadi yang muda-muda di rumah kalau bisa berjamaah, karena sholat tarawih ini berjamaah. Kalau memang tidak ada jamaah, tidak apa-apa, sendiri lakukan sendiri ya. Apabila ada pertanyaan